warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru lovers. Jumpa lagi sama aku Shiril, presenter Mugaru. Nah, pagi ini aku mau kasih kabar gembira nih buat adik-adik kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Apa sih kabar gembiranya? Perhatikan baik-baik. Jadi gini guys, di bulan Februari nanti ada lomba-lomba di Mugaru. Apa aja sih lombanya? Yang pertama, podcast monolog. Yang kedua, lomba baca berita TV. Yang ketiga, lomba radio announcer atau penyiar radio. Terus biaya pendaftarannya berapa kak? Lomba di Mugaru kok pakai bayar? Ya gratis lah. Kan tujuannya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa yang kaya, yang sederhana, semuanya bisa ikut lomba ini. Tapi kan kalau ikut lomba di sekolah lain bayar kak. Loh, ya opo sere? Jangan samakanlah Mugaru sama sekolah lain. Kalian harus melingkari tanggal 7, 12, 13, dan 14. Di tanggal 7 ada talk show podcast, baca berita, dan radio announcer. Buat apa sih? Supaya kalian punya bekal sebelum lomba. Di tanggal 12 ada lomba podcast monolog. Di tanggal 13, lomba baca berita. Dan tanggal 14 ada lomba radio announcer. Tapi kan aku belum bisa bikin teksnya kak. Tenang. Teksnya akan dikasih pada waktu talk show. Jadi jangan lupa datang ya. Wes salah. Pokoknya ikut lomba di Mugaru itu amazing. Gratis, dapat pengalaman, dapat relasi, dan pastinya bisa ketemu aku. Akhirnya aku Shiril, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Susunan upacara bendera hari Senin 12 Januari 2026 SMP Muhammadiyah 3 Warung. Pemimpin pasukan memasuki lapangan. Pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Laporan pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Yuk,
upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Dan Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. lapor upacara Senin 12 Januari 2026 siap dilaksanakan. Siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih, hormat. Dan
Pembacaan Pancasila diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Yang kami hormati Ustadzah SMP Muhammadiyah Tiga Waru, yang kami hormati seluruh siswa siswi SMP Muhammadiyah Tiga Waru kelas 7, 8, dan 9, keluarga besar SMP Muhammadiyah Tiga Waru, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah turunkan keberkahan. Hujan itu adalah bagian dari keberkahan. Maka ketika turun hujan, doanya Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, kami minta kepada Engkau agar setiap turun hujan, hujan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Maka anak-anak sekalian, kesyukuran ini penting. Terus kita bangun, terus kita perbarui, karena perjalanan kita itu sangat panjang. Kesyukuran itulah yang akan nanti memberikan kekuatan kepada kita bahwa setiap perjalanan hidup bagi seorang mukmin tidaklah berjalan sia-sia, kecuali semuanya akan diberikan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada kalimat yang begitu indah, wa antum a'launa, dan engkaulah orang-orang yang beriman, a'laun, orang yang paling tinggi derajatnya, orang yang paling tinggi kualitas hidupnya, wa antum ta'lamun, ketika engkau itu tahu. Karena bagi setiap mukmin, perjalanan hidup tidak sekedar menghabiskan waktu, tidak sekedar menghabiskan umur, tapi bagaimana kehadiran kita ini setiap tahapannya, setiap perjalanannya itu bermakna. Maka makna-makna itu yang nanti akan terakumulasi, akan diberikan balasan yang tidak ada balasan yang lebih baik illa dakhalal jannah, kecuali masuk surga. Maka anak-anak sekalian, kita semuanya adalah para generasi muda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengawali perang yang pertama, perang Badar, itu di usia yang ke-50. Maka usia 50 itu adalah usia anak muda. Di bawah 50 tentu lebih muda. Maka mari kita gunakan waktu kita dengan menanam kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Karena waktu ini digunakan habis, dibiarkan juga habis. Karena waktu tidak bisa berhenti, waktu terus berjalan. Maka al-waktu kas-saif, waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu itu, maka kita akan terpenggal dengan pedang itu. Betapa banyak kemudian orang merasa merugi, merasa kecewa karena waktunya habis dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga ada makalah, ada kalimat hikmah, barang siapa yang menanam dia akan mengetam. Barang siapa yang menanam dia nanti akan memanen. Kalau dia tidak pernah menanam, maka jangan berharap untuk memanen. Maka waktu-waktu kita di masa muda ini adalah waktu-waktu untuk menanam. Tentu kalau ini dikaitkan dengan para petani yang menanam di sawah, masa-masa menanam itu masa-masa yang begitu susah, perlu pengorbanan yang banyak, membeli bibit, merawat bibit, membasmi hama, kemudian mengontrol setiap hari apakah tanamannya itu tumbuh dengan baik, penuh dengan pengorbanan. Tetapi pengorbanan itu nanti akan terbayar ketika memanen. Maka anak-anak sekalian,
waktu-waktu muda kita saat ini, mari digunakan untuk belajar sebanyak-banyaknya hal-hal yang bermanfaat, melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya yang mampu kita lakukan, karena tanaman-tanaman itu nanti akan kalian panen pada waktunya. Tetapi ketika masa muda kalian tidak pernah menanam kebaikan, tidak pernah menanam ilmu, tidak pernah menanam kemanfaatan, jangan berharap nanti kita akan bisa memanen, karena kita tidak pernah menanam. Maka anak-anak sekalian, di momen upacara bendera hari Senin pagi ini, banyak pelajaran kebaikan yang dapat kita ambil. Yang pertama tentu pembelajaran tentang bagaimana kita tertib rapi, bertahan untuk berdiri. Ini bukan sesuatu yang mudah kalau tidak dilatih. Yang kedua, kita melatih rasa nasionalisme, pembacaan Pancasila. Betapa banyak sekarang Pancasila yang mungkin bagi ustadz-ustadzah ketika masa-masa dulu SMP, SMA, itu adalah bacaan yang begitu familiar, yang hafal di luar kepala. Tetapi banyak anak-anak sekarang yang tidak hafal urutan Pancasila, bahkan tidak bisa menyebutkan dengan utuh. Kenapa? Karena jarang didengar. Maka Pancasila ini adalah dasar negara kita. Ini perlu dihafal untuk kemudian kita renungkan, agar kita generasi-generasi Indonesia ini generasi-generasi yang Pancasilais. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945. Ini kalau kalian tanya ustadz-ustadzah kalian, banyak di antara ustadz-ustadzah kalian yang sampai sekarang hafal, karena dulu upacara itu setiap hari Senin, sering didengarkan sampai hafal. Melatih nasionalisme. Dan tentunya anak-anak sekalian, kegiatan upacara ini adalah bagian dari cara kita untuk terus memperbarui semangat kita sebagai generasi bangsa. Banyaklah menanam kebaikan yang sebanyak-banyaknya, banyaklah belajar ilmu-ilmu kemanfaatan, karena semakin banyak yang kalian tanam, bersiap-siaplah nanti kalian akan banyak hal yang kalian panen di masa-masa yang akan datang, termasuk nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya ucapkan SMP Muhammadiyah Tiga Waru, masih ingat apa jawabannya? Strong character, bright future. Kita coba dengan mengepalkan tangan strong character, kemudian bright future-nya tangannya seperti apa? Ke depan. Sama-sama. SMP Muhammadiyah Tiga Waru, strong character, bright future. Mugaru, bertakwa, berkarya, berprestasi. Salam sukses untuk kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Pembacaan janji pelajar Muhammadiyah. Janji pelajar Muhammadiyah. Janji pelajar Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kami, pelajar Muhammadiyah berjanji. 1.
berjuang menegakkan ajaran Islam. 2. Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. 3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 4. Bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. 5. Rela berkorban dan menolong sesama. 6. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Pembacaan doa. Sebelum berdoa, mari kita angkat tangan dan tundukkan pandangan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara Senin 12 Januari 2026 telah dilaksanakan. Siap. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat dan tegak dan Pembina upacara meninggalkan lapangan. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. kepada pemimpin upacara, hormat. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan.